terima kasih sudah diingatkan. Tadi saya udah mau mindset, kenapa nggak kepencet ya? Oke, terima kasih. Nah, kemudian manajemen ilmiah ini tentunya juga manajemen ilmiah ini tentunya juga bertujuan ya, selain produktivitas meningkat, di situ juga kemudian akan memperhatikan bagaimana prinsip karyawan itu bekerja. Sehingga di dalam manajemen ilmiah ini, teori yang ditetapkan itu tidak berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi, tetapi berdasarkan analisa dari pemecahan masalah organisasi, ya, seperti itu. Oke. Ya, kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan atau memberikan pendapat mengenai teori manajemen ilmiah, dan semuanya itu memang mengarah kepada bagaimana meningkatkan produktivitas, namun dari berbagai sisi. Misalnya, kalau Rowan itu mengatakan bahwa produktivitas itu bisa meningkat kalau ada perbaikan kondisi kerja, yang tentunya kemudian ada kesejahteraan karyawan. Jadi produktivitas meningkat kalau kesejahteraan karyawan diperhatikan. Charles juga mengatakan, kalau Charles berpikir lain lagi ya, produktivitas itu meningkat kalau ada penekanan biaya gitu ya. Jadi misalnya beberapa hal itu bisa beberapa hal dikurangi terlebih dahulu jika ingin produktivitas itu meningkat. Kalau Henry mengatakan bahwa ya harus ada kerjasama dalam meningkatkan produktivitas, yaitu di antara manajer dan karyawan, sehingga sistem bonus ini tentunya berdasarkan pengaturan kerja, jadi tidak asal gitu ya, artinya tidak semua orang diberikan bonus ya gitu. Jadi berdasarkan instruksi kerja dan tentunya berdasarkan hasil kerja. Selanjutnya adalah masih mengenai teori, yaitu ada Frank itu mengatakan bahwa produktivitas itu apabila karyawan diberi semangat ya, sehingga dia akan memberikan kemampuan yang optimal. Lalu kalau Emerson itu ada 12 hal yang mengatakan mengenai teori-teori produktivitas. Pertama adalah perusahaan itu harus punya rumusan tujuan yang jelas yang diaplikasikan di dalam kegiatan. Nah, ketika kemudian ada kegiatan, misalnya kita mau mencapai target 1 triliun misalnya satu perusahaan itu gitu ya. Nah, kemudian kegiatannya apa saja untuk mencapai 1 triliun itu ya. Katakan bagi-bagi kalau sekarang tuh katakan adalah dengan bakar duit. Tapi sebetulnya bukan bakar duit, itu adalah sedang menanam supaya orang itu mengerti atau supaya orang itu kenal dengan perusahaan tersebut. Contoh misalnya, pada saat krisis dulu ya 97 krisis moneter, itu perusahaan tumbang. Ya, kemudian tidak bang. Namun orang masih tetap ingat terhadap Unilever tetap beriklan meskipun belanja iklannya yang diturunkan. Nah, ini termasuk hal tersebut ya, tetap ada kegiatan untuk mencapai omset yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada staff yang kemudian ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan
kegiatan tersebut. Ada pemberian adil, artinya ada pembayaran ya, laporan dilakukan oleh karyawan, termasuk kemudian di sana adalah tentunya sebelum ada pembuatan laporan itu ada perencanaan urutan kerja, ada pemberian instruksi yang jelas, sampai kemudian adanya standar kapan waktu yang dilakukan, kapan kegiatan itu dilakukan, ada timeline, standar, SOP, alur, bagan gitu ya. Kemudian SOP masuk di dalam operasi yang standar tadi juga ini bisa masuk ke sana atau kondisi yang standar. Jadi di dalam perusahaan harus ada SOP ya. Kalau sampai tidak ada SOP itu akan susah gitu ya bagi tim untuk mencapai target-target tersebut. Biasanya ini terjadi dalam UMKM. Mungkin 1 sampai 5 tahun oke lah ya. Tapi kalau ingin berkembang itu harus jelas SOP-nya seperti apa. Kondisi standar yang harus dipenuhi seperti apa. Contoh misalnya kalau kita berpikir pernah ada satu jasa gitu ya. Kenapa harganya mahal? Ternyata mulai dari memilih bahannya saja, memilih sayurnya saja, mereka ini sudah melalui proses yang rumit. Sudah melalui proses pemilihan petani yang menyetor bahan-bahannya, bahan baku bahkan termasuk bawang, itu benar-benar dicek. Bawang yang cacat tidak akan dipakai. Mulai dari situ, bahkan hingga sampai dengan mencuci. Ya, mencuci sayurnya pun harus di bawah air yang mengalir gitu ya. Sehingga saya malah jadi lupa, itu ada satu makanan tempatnya sangat kecil tapi harganya sangat mahal ya, 80.000 di Indonesia, restoran itu ya, restoran yang sangat mahal. Kenapa gitu ya? Tapi kenapa dia tetap laku gitu? Untuk orang-orang yang merasa bahwa ini adalah bagian dari kesehatan, mereka tidak melihat bahwa itu sebuah menjaga atau pola hidup sehat itu. Membayar makanan dengan harga seperti itu bukan suatu yang mahal, tapi itu menjadi sebuah gaya hidup ya itu. Kemudian makanya kalau misalnya Anda punya UMKM ingin berkembang, terapkan standar, terapkan SOP sehingga nanti ada KPI, Key Performance Indicator ya. Di dalam perusahaan atau di dalam lembaga perlu memiliki hal seperti itu. Kemudian ada instruksi praktis yang tertulis standar. Kalau Anda misalnya lihat perusahaan-perusahaan yang franchise gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang misalnya Anda sudah lihat misalnya kopi yang kayak kok saya tiba-tiba lupa, warung kopi, warung Indomie telur itu yang mahal gitu ya, warung abnormal itu kan mahal ya. Itu karena ada instruksi yang jelas ya. Siapa yang berpikir bahwa warung kopi yang selama ini murah gitu ya kemudian menjadi sebuah sesuatu yang mahal gitu, hanya dengan sebuah inovasi ide, penciptaan ide, dan kemudian itu laku keras gitu ya. Bahkan gitu ya, untuk menjadi franchise dari warung abnormal itu nggak gampang ya, sangat susah. Jadi dia memang benar-benar menerapkan KPI yang tinggi. Contoh misalnya begini, ketika Anda ingin membuka warung abnormal, Anda mengajukan tempat gitu ya. Kira-kira warungnya itu warung abnormalnya mau didirikan di mana? Anda dirinya seperti itu. Nanti akan ada tim yang kemudian mencari tahu titik. Oh, ini laku atau tidak. Jadi dia sudah punya prediksi. Oh, ternyata nggak laku. Anda kalau misalnya masih kekeh ingin membuka, Anda diminta untuk mengajukan tempat yang baru seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda kekeh di sana, Anda diminta mundur. Nah, itu sampai seperti itu gitu ya. Jadi itu benar-benar luar biasa, dan Anda bisa melihat yang namanya warung abnormal itu selalu ada menu baru ya setiap bulan ya. Sama seperti bakso bujangan ya. Bakso bujangan itu kan juga mahal ya. Ya. Dia itu ngejualnya adalah ngejual eceran. Ya, ngejual eceran. Kan tidak tidak ngejual satu paket tapi ngejual eceran. Jadi misalnya Anda ngambil ini. Jadi Anda belanja di bakso bujangan itu minimal adalah satu orang itu minimal lebih dari 30.000, bahkan lebih gitu. Dan di sana dia menjual adalah experiential ya. Menjual pengalaman.
bukan sebetulnya kalau secara produk bakso itu sama aja ya, termasuk Indomie telur itu kan juga sama aja ya. Ya, seperti itu. Tapi yang dijual adalah pengalaman. Pengalaman ketika Anda menikmati bakso, pengalaman ketika Anda menikmati Indomie telur ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kemudian orang mau bayar dan ini akhirnya memberikan insentif buat karyawan ya. Seperti itu. Ya, kemudian teori selanjutnya adalah teori birokrasi. Nah, birokrasi ini berasal dari kata legal rasional gitu ya. Jadi di sini organisasi yang ideal adalah organisasi di mana aktivitas dan tujuan itu diturunkan melalui pembagian kerja yang jelas ya. Kemudian ada struktur organisasi yang efisien seperti itu. Jadi birokrasi ini tidak bisa birokrasi ini benar-benar melihat dari struktur organisasi. Tidak bisa kita misalnya menunjuk seseorang itu tanpa ada struktur yang jelas gitu. Jadi biasanya ini dialami oleh kantor-kantor pemerintahan ya, kantor-kantor pemerintahan, dan biasanya bentuk seperti ini adalah bentuk yang kaku. Namun ada positifnya juga. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Ya, ya. Ciri teori birokrasi salah satunya adalah ya, di sini adalah tugas disalurkan melalui jabatan dan kewajiban yang resmi. Jadi jadi misalnya gini, seseorang boleh misalnya ya memang sudah benar-benar ada SK yang resmi, SK pengangkatan resmi. Misalnya katakan kalau kita misalnya kerja di biro kantor pemerintahan ya, kantor pemerintahan, kita sudah diangkat namun kita belum dapat SK, kita tidak bisa memimpin rapat seperti itu. Kemudian setelah itu ya, oke, kemudian setelah itu di sini juga ada semua penetapan itu secara formal ya, seperti itu. Kemudian ada garis kewenangan yang diatur menurut tatanan hierarkis ya. Kemudian nah di sini kita lihat juga prosedurnya bersifat formal ya. Kemudian peraturan ini berlaku untuk setiap orang. Nah, ini satu keuntungan dari teori birokrasi. Ya, artinya di sini tidak memisahkan atau membedakan mana kehidupan pribadi, mana kehidupan organisasi. Seperti itu. Ya. Mohon maaf, di sini harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. Artinya, kehidupan pribadi tidak boleh dibawa di dalam organisasi. Meskipun misalnya katakan bawahan Anda ini adalah anak Anda atau misalnya masih saudara. Nah, kalau dia salah, itu tetap harus ditegur. Di dalam teori birokrasi, itu positifnya adalah seperti itu. Termasuk tidak ada tuh yang namanya berdasarkan hubungan kekeluargaan, ya. Semua berdasarkan prestasi dan senioritas, ya. Senioritas ini tentunya bukan berdasarkan senioritas ini karena, oh iya karena dia saudara, makanya dia. Enggak, tetapi lebih kepada senioritas ini katakan pengalaman, ya. Pengalaman ketika dia bekerja di situ. Jadi di sini ini ada keuntungan dari teori birokrasi ya. Nah, namun yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan kita gitu ya, kantor pemerintahan kita justru kita melihatnya adalah birokrasi ini kayak menjadi sebuah beban gitu ya, kayak menjadi merasa bahwa birokrasi terlalu rumit, birokrasi ini menjadi sebuah hal yang membuat kantor itu menjadi kaku.
Padahal sebetulnya tidak demikian gitu ya. Oke. Kemudian teori selanjutnya, fungsi birokrasi ya, tadi dikatakan bahwa dia adalah spesialisasi untuk meningkatkan produktivitas, kemudian stabilitasnya juga dapat diandalkan karena kekakuan yang tadi, adanya struktur tatanan hierarkis yang tegas seperti itu ya. Jadi tentunya ini bisa membentuk ya pada organisasi. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teori manajemen administrasi. Di sana, di dalam manajemen administrasi pasti ada pembagian kerja. Selain ada pembagian kerja, ada juga pembagian kewenangan dan tanggung jawab, ya. Kemudian tentunya di dalam administrasi ada disiplin, kesatuan perintah dan pengarahan, ya. Jadi pemberi pengarah dan perintah itu jelas, tegas gitu ya. Satu orang seperti itu. Oke. Kemudian selain itu juga di dalam teori manajemen administrasi pasti ya mendahulukan kepentingan umum, ada balas jasa, sentralisasi artinya pemberian perintah atau pembuatan kebijakan itu terpusat ya, tidak diserahkan pada masing-masing wilayah. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan franchise atau perusahaan-perusahaan yang di mana di satu negara itu adalah perusahaan-perusahaan wakil dari perusahaan pusat ya. Jadi misalnya contoh perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Ketika dia membuat kebijakan dia harus tersentral dulu, menanyakan dulu ke pusatnya gitu ya. Ini boleh nggak diambil kebijakan seperti ini? Tidak boleh asal mengambil keputusan seperti itu. Kemudian ada rantai saklar atau yang penghubung tentunya, kemudian ada aturan, termasuk di sana semua ini yang dia lakukan ini adalah dalam rangka melanggengkan atau personalia ini supaya betah gitu ya, supaya kemudian dia di sana selain betah juga punya inisiatif ya. Contoh misalnya ya, di dalam perusahaan-perusahaan yang besar tadi, multinasional, perusahaan yang sudah franchise internasional, itu biasanya mereka punya standar yang baku, sehingga mereka kemudian standar yang baku ini membuat karyawan ini memiliki inisiatif, yang tentunya kemudian inisiatif itu berdampak pada balas jasa, ya, pada insentif, ya, sehingga karyawan menjadi makin semangat ya bekerja. Itu tadi. Administrasi yang di-manage, yang dikelola adalah administrasi dari si pengelolaan karyawan atau pegawai atau kelompok atau anggota seperti itu. Nah, di dalam manajemen kalau Anda belajar di ekonomi itu ya, itu ada POAK ya, planning, kemudian organizing, kemudian actuating dan controlling ya. Mungkin kalau Anda dari jurusan IPS nih paham nih. Ini sudah diberikan di jurusan IPS ya, kalau ketika masih SMA. Nah, bagaimana itu di situ ada perencanaan, organisasi itu merencanakan, kemudian dari perencanaan itu tentunya punya tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian diorganisasikan, ya dikelompokkan, diorganisir, siapa penanggung jawab, timeline-nya bagaimana, pemberi perintah siapa organizing, actuating, bagaimana aktualisasinya, ya ada laporan, ada timeline, ya actuating, kemudian controlling, supervisi, ya pengawasan, kemudian evaluasinya bagaimana, itu masuk di dalam controlling, ya. Kemudian Chester mengatakan bahwasanya eksistensi organisasi itu adalah adanya sistem kerjasama, ya kerjasama dalam mencapai tujuan. Termasuk di sini adalah bagaimana memelihara komunikasi, ya seperti itu. Nah, di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi penerima pesan atau komunikan ya, yang bersifat otoritatif ya. Jadi pertama adalah pasti ya, orang itu memahami pesan yang dimaksud dari komunikator ya. Kemudian setelah itu percaya bahwa pesan itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Jadi si komunikan atau karyawan itu percaya bahwa apa yang disampaikan oleh ya pembawa pesan atau komunikator dalam hal ini misalnya manajemen itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Kemudian setelah itu dia percaya bahwa pesan yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan
hal-hal yang harus dia lakukan sesuai dengan bidang pekerjaannya, apalagi kalau sesuai dengan minatnya ya. Kemudian setelah itu ada kemampuan fisik dan mental dalam melaksanakan pesan ya. Sekarang ini misalnya dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang kemudian mengalami kelainan atau mengalami penurunan kemampuan fisik dan kemampuan mental karena kondisi ekonomi yang kemudian menurun seperti itu ya. Kemudian di sini ada komunikasi ya, ada komunikasi sebagai bagian penting ya, komunikasi sebagai bagian penting dari teori organisasi dan manajemen. Ya, jadi dikatakan bahwa di sini komunikasi ini penting ya. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan karyawan, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas tanpa adanya komunikasi ya. Bentar. Oke, kemudian Lindell merumuskan pekerjaan termasuk di sini adalah menentukan ya, jadi menyusun mana penting mana yang tidak ya, kemudian mana yang bisa dibebankan kepada orang tertentu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menurut Lindell itu tidak bisa asal dibebankan gitu ya, jadi harus melihat kepada kemampuan dari tim, kemampuan dari staf, siapa yang mampu menerima beban-beban tertentu gitu ya. Makanya misalnya ada beberapa orang, kalau kita kaitkan dengan teori yang motivasi yang kemarin, itu ada beberapa orang yang memang tidak siap untuk menerima tambahan pekerjaan seperti itu. Dan biasanya atau misalnya bukan tidak siap menerima tambahan pekerjaan, tapi memang ada orang-orang yang memang sengaja dipilih, diberi beban untuk sebagai sarana mengevaluasi apakah si staf itu bisa dilakukan promosi jabatan gitu ya. Kemudian ada 3 macam hubungan formal dalam organisasi. Yang pertama adalah hubungan lini, hubungan antar staf, hubungan fungsional antar berbagai departemen ya. Kalau lini itu misalnya bagian finance gitu ya, dengan bagian markom. Kalau fungsional adalah berdasarkan fungsinya di dalam departemen tersebut. Hubungan staf, semua staf saling berhubungan gitu. Mau atasan ya, manajemen orang-orang yang bergabung di dalam manajemen inti ataupun karyawan-karyawan di dalam teknis pelaksana di pabrik, yaitu hubungan seperti itu. Itu namanya hubungan staf ya. Ya, kemudian ada prinsip koordinasi di dalam membangun teori di organisasi. Ada prinsip koordinasi ya. Jadi antar bagian itu harus koordinasi, kalau nggak ada gimana ya. Kita akan membangun, saling menghubungkan, dan ada prinsip fungsional berdasarkan fungsinya ya, seperti itu. Kemudian ini kenapa lama sekali? Ya, sebentar.
Sudah menjelaskan panjang lebar ternyata belum saya nyalakan mic-nya. Ya Allah, ya Robi harus mengulang deh. Oke, kemudian kita masuk di dalam fase aliran perilaku ya. Atau teori transisional ya, teori neoklasik ya. Di sini dikatakan bahwasanya ya, di sini dikatakan bahwa penting kita mengetahui aspek psikologis dan sosial dari tim ya sebagai bagian dari kelompok kerja. Jadi jangan sampai kita menerima karyawan ternyata dia punya gangguan mental ya seperti itu. Ada tuh. Jadi makanya di dalam perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya atau misalnya di kantor-kantor pemerintahan itu ada tes terakhir adalah tes kesehatan gitu ya, tes kesehatan. Misalnya apakah itu tes narkoba dan lain sebagainya, ini memang penting ya, bagian dari fase aliran perilaku. Nah, kemudian di sini ada juga teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia ini dikatakan bahwa kita memiliki keterikatan gitu ya. Itu tadi barusan ada yang WA saya, siapa yang nggak bisa masuk ya? Dia disuruh disuruh restart dulu, disuruh restart. Jadi di browsernya itu ya, browsernya di refresh gitu ya, di refresh dulu, kemudian dia siapa tadi ya? Sebentar. Ini karena ini siapa ini ya? Oh, Lala ya. Lala ini ya disuruh refresh, browsernya di refresh ya. Oke. Kemudian di dalam teori hubungan itu memang menuntut adanya hubungan ya. Jadi antar bagian gitu ya. Bahkan antar staf, tidak hanya antar staf bawahan saja dengan bawahan atas, itu terdapat hubungan yang kemudian saling membutuhkan ya. Jadi di sana ini kita melihat bahwa hubungan sesama karyawan ini saling mempengaruhi ya. Termasuk di sini akhirnya akan terlihat bagaimana misalnya bahwa karyawan wanita ini kalau misalnya mau PMS itu beberapa misalnya produktivitas menurun atau kemudian cenderung emosional. Nah, itu sampai diteliti sampai ke sana jauh anak ya. Seperti sehingga bahkan utamanya adalah perempuan, itu sampai dilihat produktivitas pada saat karyawan itu sedang PMS gitu ya. Kebayang kalau kemudian itu ribuan dan itu mempengaruhi ya, sangat berpengaruh. Makanya kemudian biasanya karyawan pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga kerja perempuan itu ada yang namanya kemudian pemberian memperhatikan mengenai aspek kesehatan ya atau aspek gizi. Misalnya ada hari-hari tertentu yang diberikan misalnya seperti pemberian susu, makanan-makanan sehat ya, kemudian telur, kemudian kacang hijau, buah-buahan dan lain sebagainya. Terutama ini adalah pabrik-pabrik yang mengutamakan atau memperhatikan persoalan, menekankan mengenai persoalan produktivitas ya, produktivitas kerja dalam memenuhi target ya, target omset ya atau target produk ya, berapa, tidak hanya omset tapi produk yang harus dihasilkan ya. Tapi tentunya hal itu berbeda dengan kondisi yang sekarang ya. Nah, cuman ini makanya ini saya juga agak aneh ya kalau kita ngebahas mengenai kondisi yang sekarang, tiba-tiba PSBB sudah dilonggarkan, kemudian dibolehkan sudah dibolehkan mudik ya. Jadi kayak seolah-olah mencela-mencela ya. Tetapi kalau saya secara pribadi, kalau nanti misalnya ternyata UGC itu sudah membolehkan perkuliahan ya, membuka perkuliahan di semester besok gitu ya, awal ajaran, saya tetap tidak akan mengajar secara offline sampai akhir tahun.
ya. Jadi saya hanya kalau toh diminta mengajar, saya akan mengajar online sampai akhir tahun. Jadi saya tidak akan keluar rumah sampai akhir tahun karena virusnya itu masih sangat berbahaya, apalagi kemudian dia sudah bisa bermutasi dengan berbagai hal, dan kemudian gejalanya pun semakin susah terdeteksi, ya, seperti itu, ya, gitu. Makanya saya mendapatkan kabar katanya di beberapa kota, ya, bahkan di Semarang kemarin saya telepon dengan ibu saya, mengatakan bahwa mal-mal itu sudah penuh, ya, gitu. Ini memang luar biasa, ya, rakyat plus 62 ini, ya, terlalu berani. Oke, balik lagi ke sini, kita ada yang namanya teori fusi, ya. Apa itu teori fusi, ya? Jadi teori fusi ini mengatakan bahwa organisasi itu mempengaruhi individu, dalam hal ini mempengaruhi staff, atau sebaliknya, staff itu mempengaruhi organisasi. Mungkin jika kalian misalnya ada lihat tuh di beberapa organisasi politik gitu misalnya, Anda mengatakan bahwa wah ini Golkar nih sejak dipimpin oleh Akbar Tanjung menjadi seperti ini gitu. Atau misalnya Ngabalin nih sejak bergabung di sini jadi begini. Nah, ini adalah teori fusi gitu, ya. Karena memang dia merasa bahwa ya di sini dikatakan bahwa ada jumlah akibat yang tidak diharapkan dari interaksi antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan organisasi gitu, ya. Jadi misalnya di sini kedua perangkat kebutuhan ini diadaptasikan atau dikecewakan dan timbul kemudian hal-hal informal, ya, yang kemudian menjadi membentuk perilaku karena adanya interaksi tersebut gitu, ya. Misalnya begini, karena misalnya Ngabalin, ya, kecewa dengan organisasi sebelumnya, maka kemudian dia mencoba ketika dia bergabung ke organisasi lain, dia akan mempengaruhi organisasi tersebut, ya, seperti itu. Itu yang namanya teori fusi. Atau misalnya karena dia merasa bahwa sense of belonging-nya tinggi, sehingga si organisasi tersebut identik dengan si pemimpin tersebut. Nah, ini yang namanya dengan teori fusi, ya. Kemudian ada teori peniti penyambung, ya. Likert ini biasa dipakai teorinya itu di ilmu statistik, ya, ilmu penelitian, ya, ilmu survei, ya, Likert. Skala Likert, ya, itu. Biasanya kalau Anda misalnya nanti melakukan penelitian, itu Anda ditanya, Anda memakai skala apa nih? Skala Likert atau skala siapa, gitu, ya. Kemudian di sini ada konsep peniti penyambung, ya. Peniti penyambung ini berkaitan dengan kelompok yang tumpang tindih. Jadi artinya ada penyelia ini adalah supervisor yang kemudian sebagai penyambung, ya, misalnya antara kelompok kerja, katakan pabrik yang sangat besar yang karyawannya ribuan gitu, ya, kemudian pasti punya klik-klik, ya, kelompok-kelompok yang kemudian memungkinkan itu adanya konflik, ya. Nah, ini harus ada peniti penyambung yang namanya supervisor, seperti itu. Nah, cara efektifnya adalah biasanya dilakukan sarasehan antara atasan dan bawahan, baik secara formal atau non formal, seperti yang sudah pernah saya katakan pada beberapa kali pembahasan, ya, di iklim, kemudian di konflik. Jadi pembahasan tidak hanya secara formal saja, tetapi non formal, dengan duduk-duduk santai di warung, ngopi gitu, atau pada saat istirahat gitu, ya, pada saat istirahat ngobrol, atau misalnya kalau apalagi kalau pabrik, ya, karyawannya ribuan, pasti ada masjidnya, jadi diadakan pertemuan dengan kajian, ya, dengan misalnya kultum, kuliah 7 menit setelah sholat, seperti itu. Itu ada, itu sekarang ini sudah mulai marak dilakukan oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dengan skala besar, ya. Oke. Ya. Kemudian ada dimensi struktur, ya, dalam proses organisasi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang di dalam struktur itu ada kepemimpinan, ya.
Di struktur itu kan pasti ada garis koordinasi antara pimpinan dengan bawahan. Kemudian apa? Supaya ada motivasi, ada komunikasi dari atasan ke bawahan, ada interaksi antara atasan dan bawahan. Kemudian dengan hal tersebut pasti ada pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan, ada penetapan sasaran, ya. Kemudian setelah itu dari hal semua itu pasti ada pengawasan, controlling, controlling yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian setelah itu atau supervisi, setelah itu kemudian hal itu akan berdampak pada prestasi kerja, ya. Ini adalah dimensi struktur dalam proses organisasi. Nah, kemudian profil organisasi, ya, profil organisasi termasuk di dalam salah satu dari 4 sistem manajemen. Jadi ada organisasi otoriter pemeras, ya. Dia udah otoriter, meras pula kepada karyawan. Jadi dia meminta untuk karyawan kerja keras, tetapi tidak ada bonus, gitu ya. Tapi ada organisasi yang otoriter tapi pemurah, gitu ya. Tetap harus kerja, tapi kemudian dengan memberikan bonus-bonus, gitu ya. Oke, kamu harus bekerja begini, targetnya begini. Nanti kamu kalau mau bonus sekian. Nah, itu otoriter pemurah. Bagaimana dengan organisasi konsultatif? Konsultatif itu lebih kepada ketika penetapan target itu tidak hanya oh ya kamu targetnya sekian, enggak, tapi bertanya, oke, ini saya ingin memberikan bonus kepada Anda itu katakan naik haji. Nah, tapi kalau Anda ingin bonus naik haji itu targetnya sekian. Menurut Anda ini terlalu berat tidak? Atau mungkin kurang gitu. Nah, itu konsultatif. Lalu bagaimana partisipasi? Kalau partisipasi itu meminta karyawan itu berpartisipasi. Oke, perusahaan ini ingin memberikan bonus naik haji kepada semua staf, gitu ya. Tidak hanya cuma mereka saja yang terpilih, tetapi semua staf. Sehingga tentunya perusahaan berharap semua staf itu adalah mencapai semua target tersebut, meskipun itu bukan bagiannya. Artinya, ketika kemudian si katakan cleaning service pun itu juga ketika dia sudah selesai pekerjaan atau ada satu divisi yang kemudian pekerjaannya sudah selesai, dia akan sukarela membantu divisi lain. Ya, ini yang namanya organisasi partisipasi, gitu. Lalu kita masuk di dalam teori sistem. Sistem ini adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang tentunya untuk mencapai sasaran dari organisasi. Dan tentunya di dalam teori sistem ini saling bersinergi, ya, saling bersinergi antar divisi seperti itu, antar bagian. Nah, di dalam teori sistem itu pasti ada struktur, ada fungsi, ada hierarki, dan kemudian ada keterbukaan. Sistem yang tertutup akan membuat sistem itu menjadi tidak berjalan, gitu. Ya, jadi yang misalnya kebijakannya diam-diam, tahu-tahu kemudian ada kebijakan yang kemudian malah merugikan perusahaan, ya, karena dilakukan tanpa ada keterbukaan. Nah, ini adalah bukan berdasarkan teori sistem, ya. Teori sistem ini pasti ada keterbukaan, ya. Nah, kita melihat di sini ada teori sistem terbuka, ya. Dikatakan bahwa sistem terbuka itu pasti ada batas-batas, kemudian ada umpan balik negatif, kemudian ada masukan informasi, bahkan di dalam sistem terbuka di sini itu menghilangkan kekacauan, ya, menghilangkan kekacauan sehingga di dalam entropi ini dikenal sebagai sistem yang menunjukkan kekacauan. Artinya, gitu ya, artinya di dalam sistem terbuka ini tidak menghendaki adanya kekacauan, ya, ketidakteraturan itu tidak dikehendaki, ya, tetapi lebih kepada sistem terbuka ini menghendaki keteraturan, ya, seperti itu. Ya, kemudian di dalam sistem terbuka pasti keadaannya mantap, ada diferensiasi, perbedaan, ya, perbedaan yang menjadi ciri khas dari sistem tersebut, ya, seperti itu. Kemudian ada akhir yang sama, di mana dalam sistem terbuka, keadaan akhir yang sama ini dapat dicapai dari keadaan awal yang berbeda-beda, ya. Artinya ketika Anda masuk di dalam sebuah perusahaan itu
sama-sama masuknya itu pasti akan mendapatkan promosi yang sama meskipun gitu ya, meskipun keadaan awalnya itu berbeda. Misalnya begini, Anda masuk di situ sudah mulai dari katakan level 2, tapi kemudian ada yang masuk dari level awal gitu. Nah, sama-sama nanti akan mendapatkan promosi jabatan gitu ya, walaupun keadaan awalnya itu berbeda. Yang penting adalah akhirnya yang sama. Nah, ini bisa jadi karena mungkin gitu ya, kondisi karyawan di level 1 itu mampu mengejar ketertinggalan dari karyawan level 2 seperti itu. Dan itu ada ya. Biasanya kalau seperti ini nih terjadi di dalam perusahaan-perusahaan multinasional ya. Oke. Saya rasa mungkin itu ya. Saya rasa cukup ya karena ini sudah jam 5, saya harus siap-siap untuk menyiapkan buka puasa. Insya Allah besok kita lanjutkan di dalam teori sistem ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan dengan tugas, dari tugas yang ada? Silakan. Untuk profil itu kita bebas memilih. Maksud mohon maaf, jadi gini. Maksudnya begini, yang dimaksud oleh yang dimaksud tugas membuat profil organisasi itu artinya bukan Anda memilih organisasi yang ada, tetapi Anda membuat organisasi sendiri. Jadi misalnya begini, saya kan membebaskan ya, apakah organisasi itu mau organisasi dalam bentuk organisasi politik, kemudian kelompok sederhana, misalnya komunitas gitu ya. Komunitas itu adalah kelompok kecil, kalau organisasi ini sudah besar, atau kemudian yang kedua adalah perusahaan. Misalnya katakan Anda mau mendirikan usaha, boleh. Jadi bebas, mau kelompok yaitu bentuknya komunitas, atau misalnya kelompok peminat hobi yang sama, misalnya ya, penyuka katakan motor Mio misalnya, seperti itu. Kemudian atau misalnya organisasi remaja penggerak anak-anak jalanan misalnya, itu juga boleh seperti itu. Atau yang ketiga misalnya, Bu, saya karena pengen bisnis, saya gimana kalau profilnya adalah perusahaan aja, Bu, tapi startup, boleh, nggak ada masalah. Jadi bukan memilih organisasi yang sudah ada, tapi ini adalah organisasi yang ingin Anda dirikan gitu. Cita-cita Anda tuh ingin mendirikan apa, seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Tidak boleh organisasi yang sudah ada. Tidak boleh. Harus benar-benar organisasi yang belum pernah ada. Gitu. Kalau maksudnya bukan masalah belum pernah ada, kalau misalnya sudah ada tapi bentuknya harus berbeda. Namanya harus berbeda. Begini, contoh katakan, Anda ingin mendirikan komunitas mengenai peduli hijab gitu. Nah, katakan selama ini peduli hijab itu adalah lebih kepada memberikan kajian, tetapi misalnya Anda ingin mendirikan komunitas peduli hijab di mereka-mereka yang berada di pasar gitu ya. Ternyata di pasar ini masih banyak loh perempuan-perempuan yang nggak pakai hijab misalnya. Boleh gitu. Berarti yang wah Bu, kalau misalnya belum pernah ada, gimana Bu? Bukan seperti itu, tapi yang ada misalnya, misalnya Anda ingin tadi misalnya pecinta kucing, udah banyak nih, tapi kucing yang seperti apa gitu, misalnya kucing-kucing yang kemudian kucing jalanan yang tidak dirawat, seperti itu, boleh kayak gitu ya, kayak gitu. Saya pernah
buat komunitas, saya jadikan contoh. Oh, maksudnya komunitas itu yang sudah pernah Anda bikin. Boleh aja. Kalau misalnya Anda sudah pernah bikin komunitas, kemudian komunitas itu tidak berjalan, boleh. Misalnya, Bu, saya sudah pernah bikin komunitas, tapi komunitas itu sudah lama tidak aktif. Nah, dengan tugas ini saya ingin gimana caranya supaya komunitas saya aktif kembali, boleh. Nggak ada masalah. Boleh, kayak gitu juga boleh. Bentuk profilnya makalah atau video, bebas. Anda boleh bentuknya ini profil dalam bentuk video MP4, mau bentuknya dalam bentuk gambar ya, misalnya infografis boleh, kemudian mau dalam bentuk PPT animasi boleh ya, animasi sederhana dengan PowerPoint boleh, bebas. Tugasnya tinggal ini ya, tinggal satu setahu saya ya. Sebentar ya, saya malah lupa lagi tugas. Bentar. Tugasnya hanya ini plus UAS. Ya, kalau yang kemarin konflik dikaitkan dengan etika itu kan adalah take home UAS, bukan tugas. Itu take home. Ya, benar. Ya, jadi hanya tinggal dua itu saja. Ya, jadi yang satu adalah yang profil ini, tugas, kemudian setelah itu take home UAS, ya. Saya tunggu semuanya sampai dengan tanggal 31 Mei, ya. Sudah ada beberapa yang sudah upload, ya. Beberapa kawan Anda sudah upload, ya. Supaya nanti Anda ketika Anda UAS yang lain, Anda sudah bebas, ya. Artinya sudah tidak lagi ada materi dari saya, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya Putri tadi lagi mengetik. Ada pertanyaan Putri? Atau Rohaisi? Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi besok hari Rabu ya. Kalau kemarin masuk sih minggu ini udah nggak ada ini ya, udah nggak ada kuliah ya. Mohon maaf. Kemarin wifi saya ini mati benar-benar, jadi paham nih. Jadi kita nanti rencananya kalau yang kelas E itu hanya tinggal 2 kali ya, tinggal 3 kali, jadi 2 kali ini untuk perkuliahan, 1 kali nanti untuk wawancara ya. Jadi hanya tinggal besok, kemudian yang wawancara ini nanti kita atur lagi karena nanti dilakukan secara personal ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.